وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah, Masjid Nurul Islam. Ya alhamdulillah kita bisa menikmati dan mengikuti ibadah fardu salat Isya secara berjamaah, dan juga insyaallah kita akan melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahman dan rahimnya kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Kata Rasul, qad ja'akum Ramadan, sungguh datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak. Kata Nabi, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Jadi banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah setiap amalan kita, setiap ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai 10 kali lipat. Ini adalah suatu keistimewaan dan keutamaan yang kita miliki pada bulan suci Ramadan. 11 bulan lamanya kita mungkin barangkali lalai beribadah, jarang ke masjid. Nah, bulan Ramadan ini kita dituntut dan dianjurkan untuk ke masjid, melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah, dan juga salat 5 waktu secara berjamaah. Maka oleh karena itu berbahagialah kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini adalah bulan di mana kita orang-orang beriman dipanggil oleh Allah. Jadi hanya orang-orang beriman saja yang mereka hatinya akan terpanggil untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Jadi karena hanya orang-orang beriman saja. Karena banyak orang Islam tapi hatinya tidak memiliki iman, sehingga mungkin malas untuk berpuasa, malas sholat 5 waktu, apalagi untuk datang ke masjid. Nah, apalagi hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ini baru babak yang kedua, minggu yang kedua pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita ini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sempurna menunaikan ibadah bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yaitu adalah bulan Ramadan, yang mana setiap kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berpuasa pada siang harinya, dan kemudian kita malam harinya menunaikan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Jadi nggak semua orang tuh Bapak Ibu, nggak semua orang yang bisa, nggak semua orang bisa untuk salat tarawih setiap malam, ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang diberikan kesanggupan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu, yang mana kata Rasul, sesungguhnya bulan Ramadan diwajibkan atas kamu berpuasa. Dan ini sejurus ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ya 183 itu, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Apa endingnya puasa itu? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan akhir dari puasa Ramadan itu Bapak Ibu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa?
salah satu di antara orang-orang yang bertakwa yaitu al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma Allah yang kita takutin, ya kan? Jangan takut BBM naik, Bu. Jangan takut minyak goreng naik, Pak. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah katakan turun, pasti turun. Jangankan minyak goreng, jangankan BBM, presidennya juga bisa turun. Begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Itu mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, marilah kita berbahagia pada bulan Ramadan. Meskipun semuanya naik, serbanya sulit, penghasilan tidak mencukupi, tapi kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, "Lis-shaimin farhatan," bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, satu bahagian yang akan diperoleh tatkala seorang yang berpuasa ingin berbuka puasa. Ketika kita buka puasa, Bapak Ibu pasti senang banget, bahagia banget. Bahkan habis asar itu udah dipantengin tuh, udah dicari tuh makanan yang enak-enak gitu ya, makanan kesukaan gitu ya, udah dibeli itu apa aja yang kita pengen gitu ya. Yang di luar Ramadan tuh nggak ada tuh, ya kan? Kolak misalnya jarang bikin kolak. Pas Ramadan itu banyak banget kolak, semuanya ada, tinggal dipilih, ya kan? Dibeli semuanya. Tujuannya apa? Supaya kita berbuka itu senang, bahagia. Mulai dari bapak-bapaknya, ibu-ibunya, ya kan? Bahkan juga anak kecil pun yang mungkin belum berpuasa, mereka juga senang ketika berbuka puasa. Masya Allah. Jadi kita harus bahagia puasa ini, jangan menderita, jangan susah, ya kan? Kantong boleh tipis, ya kan? Gaji, THR boleh belum turun gitu ya, tapi bahagia kita, happy kita harus ada di dalam hati kita ketika kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Ini yang pertama kata Nabi, orang yang bahagia, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan bahagia ketika mereka berbuka puasa. Pasti senang lah, karena kita dari pagi belum makan tuh, ya kan? Pasti kita pilih tuh, apalagi kalau diundang tuh buka puasa. Tadi saya lewat Condet itu, ada di salah satu toko yang sangat ramai tadi ya, saya lihat itu ada undangan buka puasa ya, situ sampai macet itu Condet Raya. Saya lihat itu seneng banget, bahkan padahal baru asar itu, selesai asar gitu ya, udah penuh gitu ya. Nungguin apa? Nungguin buka puasa. Senengnya gitu, happy, semuanya antrian gitu ya. Ini tandanya apa? Tandanya seneng karena mau buka puasa. Jadi ini luar biasa. Ini adalah pertanda bahwa ya, orang-orang yang berbuka puasa itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa kita doa, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau makan atau mau buka puasa, jangan lupa doa. Mentang-mentang udah kolak udah berjejer, makanan udah berjejer, kita lupa doa, ya kan? Seruput kanan, seruput kiri, semuanya habis gitu kan? Nah, ntar tarawihnya nggak kuat lagi, udah pada kekenyangan gitu ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang-orang yang berpuasa nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti akan mati Bapak Ibu. Jadi persiapkan diri, ya, persiapkan diri menjelang kematian kita. Kematian yang terindah, kematian yang kita harapkan, kematian yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali itu saja kultum kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memotivasi kita, ya, semangat kita. Jangan sampai kita ya melupakan ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai kita kosong masjid kita. Ya, apalagi di akhir-akhir Ramadan itu pahalanya makin besar. Ya, tapi biasanya makin akhir makin maju gitu ya. Maju safnya gitu ya. Ya, karena di belakang udah pada sepi gitu ya. Jadi inilah, oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih
dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.